Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Karyati Sadi, absen 15, kelas 2. Di sini saya akan melakukan laporan tugas saya, yaitu tentang organisasi sosial masyarakat Majelis Islam ala Indonesia atau disingkat MIAI. Yang pertama, latar belakang. Kedatangan Belanda ke Indonesia membawa perubahan besar bagi umat Islam dan banyak organisasi yang muncul pada kala itu. Pemerintahan kolonial Belanda membuat kebijakan bagi Islam dan semakin menindas pada akhir masa penjajahan. Sedangkan Jepang juga membawa perubahan bagi negara di bidang sosial, politik, serta bidang yang lainnya. Pada awalnya Jepang sama seperti Belanda, tidak ingin memberikan kebebasan terhadap umat Islam. Jepang takut memberontak dinaungi oleh Islam. Pada masa pendudukan Jepang, pengelola administrasi pemerintahan adalah umat Islam Indonesia. Jadi di masa ini mereka berperan aktif dalam hal politik maupun administrasinya. Belanda sangat berbeda dengan Jepang. Belanda lebih mengedepankan kekuatan politik, sedangkan Jepang mempersatukan organisasi Muslim dalam satu golongan. Yang pada akhirnya umat Islam di Indonesia melihat bahwa menghadapi penjajahan butuh sebuah federasi dan dibentuk Majelis Islam ala Indonesia atau MIAI, yaitu federasi bagi organisasi masyarakat Islam. Golongan yang menjadi anggota dan organisasi memiliki sikap non-kooperasi kepada pemerintahan kolonial. MIAI dianggap sebagai organisasi yang anti barat. MIAI dibentuk pada tanggal 25 September 1937 di Surabaya. Pencetus pendiri MIAI adalah Kiai Mas Mansur dari Muhammadiyah, serta dibantu oleh Kiai Ahmad Dahlan dari Muhammadiyah dan KH Abdul Wahab dari Nahdlatul Ulama. Dalam kegiatan, MIAI mengadakan beberapa kali kongres dan menghasilkan beberapa keputusan. Setelah itu, Jepang curiga terhadap MIAI karena dianggap sebagai perjuangan bangsa Indonesia. Pada akhirnya MIAI dibubarkan sebagai bagaimana organisasi yang juga telah dibubarkan karena dianggap tidak berkontribusi dalam perang. Dan MIAI diganti dengan MASYU atau Majelis Syura Muslim Indonesia. Sejarah MIAI. Terbentuknya MIAI dilatar belakangi oleh kesadaran dan para pemimpin organisasi Islam besar di Indonesia seperti Kiai Mas Mansur dari Muhammadiyah, Kiai Muhammad Dahlan dan Kiai Wahab Hasbullah dari Nahdlatul Ulama dan Wandowani Seno dari Syarikat Islam. Para tokoh ini ingin mendirikan suatu federasi yang dapat menampung semua organisasi Islam yang berkembang di Indonesia. Keinginan untuk membentuk federasi ini didorong dengan adanya perpecahan di kalangan umat Islam yang terbagi menjadi dua kubu, yakni kaum reformis dan tradisional. Maka dari itu dibentuk MIAI, Majelis Islam ala Indonesia, didirikan oleh Kiai Mas Mansur dan rekan-rekannya. Majelis Islam ala Indonesia atau disingkat MIAI adalah federasi bagi orang Islam yang dibentuk pada tanggal 21 September 1937 yang bermarkas di Surabaya. Pada masa pendudukan Belanda, pemerintah kolonial tidak menyukai keberadaan MIAI, bahkan menggunakan politik divide et impera untuk memecahkan belah umat Islam. Pemerintahan kolonial India Belanda tidak menyukai umat Islam dan Jepang memanfaatkan situasi ini untuk menarik simpati umat Islam agar mendukung perangnya melawan Barat. Hal itu yang kemudian dimanfaatkan oleh Jepang guna mendapatkan dukungan rakyat. Pada 1947, pemimpin bagian pengajaran dan agama dibentuk Jepang. Kolonel Hori menyelenggarakan pertemuan bersama beberapa pemuka agama Islam dari Jawa Timur di Surabaya. Honi mengatakan bahwa ia hendak berkenalan dengan semua pemuka agama Islam. Namun, itu sebenarnya hanya dialih saja. Karena tujuan utamanya yaitu menerima umat Islam menghentikan kegiatan politiknya. Di tempat lain, di Jawa Barat,
Nori mengirimkan anggotanya yang beragama Islam seperti Abdul Muniam, Inada, dan Moh Zaido Wakas untuk secara gantian berkunjung ke masjid besar di Jakarta sebagai gantinya. Jepang mengarah pada ulama dan umat Islam yang ingin menyalurkan kegiatan keagamaan mereka lewat sebuah organisasi. Untuk itu, MAI hidupkan lagi dengan tujuan agar semua orang Islam bisa memobilisasi umat untuk memenuhi keperluan perang Jepang. MAI kemudian kembali beraktivitas pada 4 September 1942 yang bermarkas di Jakarta. Jepang mengaktifkan kembali MAI, Federasi Ormas Islam yang didirikan Kiai Mas Mansur dan rekan-rekannya pada 4 September 1942. MAI menjadi sarana silaturahmi, dialog, dan musyawarah bagi umat Islam. Dengan semboyan berpegang teguhlah kamu sekalian pada Ali Allah dan janganlah terpecah belah. Markasnya dipindahkan dari Surabaya ke Jakarta dengan tugas utama memobilisasi umat Islam untuk kepentingan perang. Tugas MAI yang pertama, menempatkan umat Islam secara layak dalam masyarakat Indonesia. Yang kedua, mengharmoniskan kembali Islam sesuai tuntutan perkembangan zaman. Yang ketiga, untuk membantu Jepang dalam perang Asia Timur Raya. Selain itu, MAI juga mencetus sebuah program, yaitu rencana membangun Masjid Agung di Jakarta dan universitas. Sayangnya usaha ini ditolak oleh Jepang yang hanya setuju jika MAI membentuk lembaga pengelola amal, yaitu Baitumal. MAI terus berkembang menjadi tempat pertukaran pikiran dan pembangunan kesadaran umat agar tidak terjebak dalam perangkap kebijakan Jepang dan semata-mata untuk memenangkan perang Asia Timur Raya. Pada bulan Mei 1943, MAI juga berhasil membentuk Majelis Pemuda dan diketuai oleh Insinyur Sofwan, dan juga membentuk Majelis Keputrian yang dipimpin oleh Nurjanah pada 1943. MAI bahkan diperoleh menerbitkan majalah, yaitu Syairah MAI. MAI pun mendapat simpati yang luar biasa dari umat Islam. Melihat hal itu, Jepang menjadi waspada terhadap perkembangan MAI. Dana Baitul Mal diserahkan ke umat, bukan ke Jepang, sehingga tokoh Islam di daerah diawasi. Jepang bahkan mengadakan pelatihan 1 bulan bagi para kiai yang menyimpulkan bahwa MAI tidak membahayakan kekuasaan Jepang. Namun karena MAI tidak mengkontribusi dalam perang, organisasi ini dibubarkan pada November 1943 dan digantikan oleh Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau disebut Mansur. Dan kesimpulannya, jadi mulanya Belanda memandang Islam sebagai musuh yang ditakuti karena menurut Belanda Islam mengorganisasikan masyarakatnya dengan sangat ketat, apalagi melihat hubungan umat Islam di Indonesia dengan para sultan Islam di negara lain. Menurut Belanda, hukum-hukum Islam sudah diatur semua hukum Islam secara menyeluruh, dengan kata lain secara internasional. Lalu menjelang peralihan kekuasaan, keberadaan Belanda pada dekade ketiga abad 12 memasuki tahapan yang bersifat menindas karena disibukkan oleh usaha mengatasi masa-masa sulit yang ditimbulkan oleh kooperasi ekonomi. Yang disitulah umat Islam mulai bertindak atas prakasa dari Kiai Man Mansur dari Muhammadiyah, Kiai Dahlan dari NU, dan Wono Amiseno juga dari NU. Pada tanggal 18 sampai 21 September 1937 di Surabaya diadakan pertemuan tujuh organisasi Islam, yaitu Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII, Muhammadiyah dari Nahdlatul Ulama atau NU, Al-Islam
Perikatan Ulama Islam atau PUI, Al-Irsyad Cabang Surabaya, Hidayatullah Islamiyah Banyuwangi, dan Al-Khairiyah Surabaya. Pertemuan tersebut menghasilkan sebuah organisasi baru, yaitu Majelis Islam ala Indonesia atau MII. MII berjalan dengan baik, yang pada akhirnya dibubarkan karena Belanda takut akan memberontak yang akan dilakukan oleh umat Islam, terutama MII. Pada masa pemerintahan Jepang, MII ingin kembali karena menurut Jepang MII bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan perang mereka, dan Jepang juga mempersatukan umat Islam di Indonesia. MII pun berperan aktif dalam bidang keagamaan, politik, administrasi, dan pemerintahan Jepang. Dan MII pun sudah mengadakan 3 kali kongres dan menghasilkan keputusan-keputusan yang baik. Namun pada akhirnya Jepang sudah membuktikan bahwa organisasi ini mengasosiasikan dirinya pada kegiatan-kegiatan menentang pemerintah. Karena akhirnya Jepang membentukkan MII. Sekian laporan dari tugas saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.